Babat Majapahit bagian pertama. Dandang Gula. Awal kisah pembuka cerita. Cerita yang punya lakon. Yang ingin jadi ratu. Mengalami jalan sukar atau rumit. Merebut singgasana. Bila tak ditulung. Samar sampai terlaksana. Peristiwanya belum jauh sampai kini. Di zaman Hindu Murba. Zaman Murba seluruh tanah Jawi. Wilayah timur yang akan dipapar. Yang sekarang masih ada. Bekasnya masih utuh. Masih dapat menjadi saksi. Saksi yang menyatakan. Yang mula diatur. Dekat Malang yang sekarang. Pada tahun 1200 lebih. 68. Ada negeri bernama Singasari. Atau Tumapel juga disebutnya. Negara besar dan ramai. Membawahi banyak ratu. Negeri-negeri lain mengabdi. Singasari disembah. Upeti tiap tahun. Raja-raja tanah Jawa. Malah dari seberang tak sedikit. Pulau-pulau tetangga. Dari Sumatera, Borneo dan Bali. Lebih-lebih yang dari Madura. Dari Malaka Celebes. Demi yang jadi ratu. Sri Kartanagara Narpati. Yang agung bijaksana. Agamanya Hindu. Bergelar Raja Pandita. Tapi ada tercelanya Sri Narpati. Sangat doyan berperang. Terlalu percaya akan orang lain. Dengan sikap masa bodoh saja. Dan suka minum-minuman. Bila maksud diturut, terlaksana kehendak hati. Tidak terkendalikan. Menuruti nafsu. Bergembira senang-senang. Dan hal ini kelak jadi margapati. Seperti akan terkisah. Anak 4 semuanya putri. Tidak ada mempunyai putra. Namanya Putri Sangkatong. Yang pertama disebut Tribuana Sang Permaisuri. Demi putri kedua, Putri Ayem Ayu, Mahadewi Diah Suhita. Yang ketiga Prajna Paramita Dewi. Gayatri penutupnya. 2 putri sudah bersuami. Yang pertama Rahaden Wijaya. Masih 1 keturunan. Putra Lembu Talmasyhur. Cucu Narasinga terpuji. Saudara ayah Baginda. Yang kedua bertemu dengan Raden Ardaraja, putra Raja Daha ataupun Kediri, bernama Jayakatwang. Terkisahkan Sri Mahanarpati, sang Baginda empunya andalan, pejabat sangat terpakai, diasih dan dijunjung, dilebihkan dari yang lain, melebihi keluarga, berkuasa penuh. Kaki tangan sang Baginda. Banyak wait namanya tak asing lagi. Selalu di samping raja. Tapi sayang meski dikasihi. Nafsu buruk tan dapat dicegah. Seperti banyak wait. Punya tekad tak patut. Orang sayang dipulang benci. Kasih dibalas hianat. Berani melawan ratu. Maksud merusak negara. Bersepakat dengan sang Raja Kediri, sang Raja Jayakatwang, Raja Daha ataupun Kediri, dengan Raja Tumapel Nagara. Hubungannya jalan besan, dan juga sudah takluk, kepada sang Kartanegara Aji. Sayang berhati jahat, wait kena bujuk, tapi segera ketahuan. Sang Baginda sudah tidak ragu lagi. Adanya niat jahat. Meski maksud banyak wait sidik. Tidak jadi perkara utama. Hanya dipindah jabatan. Sebagai ganti hukum. Di Sumenep menjadi wakil. Membawahi Pulau Madura. Mewakili Ratu. Gelar Arya Wiraraja. Tentang Jayakatwang tiada peduli. Meski tahu Baginda, walau jauh negeri Kediri, banyak wait Arya Wiraraja.
Tekadnya tiada luntur, tak putus sambung tutur. Dengan Raja Negeri Kediri, rundingan terus berjalan. Tumapel dimusuhi, Singasari akan diserang. Macam-macam siasat dipelajari, agar maksud terlaksana. Maharaja terkisah kembali. Baginda Ratu Sangkartanagara, kehendak ria tak terkekang. Tidak dapat dibendung, tidak mau diajak berunding. Berganti sikap tindak, bila ada usul yang memberi peringatan. Bukan senang dan lalu panjang dipikir, malah menjadi murka. Waktu ada pengetua terpilih, tempat Baginda dahulu bertanya. Belum berubah adatnya, patih sering dijunjung. Bijaksana mengolah negeri, gagah di medan perang, pemimpin bertempur, banyak ilmu pengalaman, yang bernama Raganata yang terpuji. Tiada bandingannya, tapi kini Sang Aryapati, hampir segala apa pendapatnya, tidak diacuhkan lagi, meski akan beruntung, bila saja mau berpikir. Sungguh menimbulkan heran, murka tak menentu, malahan pada akhirnya, Raden Pati oleh Raja tak digubris, diturunkan pangkatnya. Tidak boleh membawai abdi, dijadikan kepala perdata, martabatnya direndahkan, diperintah disuruh, tidak ikut mengemudi negeri, tak diajak musyawarah, tidak campur gaul. Pendapatnya tak dianggap. Sebenarnya hal ini menanam benih racun bagi negara. Lebih-lebih sang raja memilih bakal ganti Patih Raganata. Baginda tidak telaten, tak menyelidiki dahulu sikap laku secara tertib, serta keahliannya, agar baik mulus. Yang diangkat tak sepadan. Kebo Tengah Sang Apanji Aragani, orang yang buruk tingkah. Karenanya Raja Singasari, dan separuh para punggawanya, tak merasa tentram hati, membelakangi ratu. Jadi kacau seisi negeri. Rakyat merasa bimbang, hati jadi bingung. Pemerintah membiarkan Patih Kebo yang tidak tahu disiplin, tiada berwibawa, terkisahkan negeri Singasari, bersahabat dengan negeri Tartar, wilayah negeri Tiongkok. Malah sejak semula, zaman raja-raja dahulu, erat berhubungan, tidak putus-putus. Persahabatan memanjang. Waktu itu di Tartar pimpinan negeri. Cubilai nama harumnya. Tapi dua kerajaan ini, dalam batin tidak sama jalan. Karena Raja Cubilai, menganggap Tumapel takluk. Karena begitu anggapan hati, merasa tidak puas. Terima kiriman, ingin supaya rajanya langsung datang menghadap berserah diri. Layak bagai bawahan, kalau tidak wakilnya dikirim, dengan resmi sebagai utusan. Lalu sang Raja Cubilai, mengirim utusan langsung, yang membawa pesan Narpati, menuju tanah Jawa, menghadap sang ratu, membawa pesan rajanya, kehadapan sang Baginda Singasari. Prabu Kartanagara, tetapi sang Raja Singasari, tak merasa di bawah perintah, mengabdi Cubilai Katong, tidak merasa takluk, berkiriman sering terjadi, bingkisan dari Jawa, bukan tanda tunduk, sekadar persahabatan, karenanya kehendak Cubilai tadi, tiada diterima, Raja Tartar tak hendak mengerti, kehendaknya tak dapat dicegah. Lalu mengirimkan lagi, seorang yang diutus. Masih belum bersenang hati, dan beberapa utusan. Akhirnya Sri Ratu, sang Raja Kartanagara, disebabkan utusan berulang kali, sangat murka jadinya. Utusannya yang bernama Mengki, waktu datang ditangkap dan dicap. Kulit jidatnya menonjol, lalu disuruh undur diri. Ke negerinya pulang kembali. Ketika ia datang, menghadap sang ratu, laporan hal peristiwa,
Murka raja tidak tertahankan lagi. Melihat Kep di jidat, sabda raja biadab sekali. Raja Jawa sungguh kurang ajar. Berani bersikap sombong. Negerimu pasti hancur. Dihancurkan tentara kami. Tidak akan selamat. Tak akan dapat ampun. Segalanya akan binasa. Tunggu saja pembalasan dari kami. Bagi sikap tak hormat, Raja Tartar mempersiapkan diri. Mengumpulkan tentara perkasa. Untuk menggempur Tumapel. Membalas dendam ratu. Tapi Laskar Tan sempat pergi. Terhalang ilangan. Kerusuhan timbul. Di negerinya huru-hara. Ditangguhkan pada saat lain lagi. Setelah rusuh padam, Tunda Tartar, cerita kembah. Terkisahkan Sang Kartanagara, yang sedang bersiap-siap, mengurus tata laku, mengumpulkan para prajurit, lengkap dengan senjata, sudah siap tempur, berniat akan menyerang, ke Sumatera akan menaklukkan negeri. Memperluas jajahan, telah cukup barisan prajurit, siap dengan serba perlengkapan. Tinggal menanti komando. Bunyi-bunyian riuh. Mengiringi langkah prajurit. Hingga ke pelabuhan. Sambil menunggu waktu. Tiba saatnya berangkat. Riuh rendah suara tidak terpen. Sorak gegap gempita. Tunda dulu yang melangkah pergi. Terkisahkan Arya Wiraraja. Yang mencari kesempatan. Menunggu waktu mulus. Menantikan saat yang pasti. Untuk merebut negara. Tumapel digempur. Ia tahu benar-benar. Tentaranya Singasari sedang pergi. Tidak banyak yang tinggal. Sedang Patih yang sudah terpilih. Bijaksana disegani orang. Raganata dibebaskan. Tak pernah ikut campur. Mengurusi mengolah negeri. Pikir Arya Wiraraja. Kini sampai waktu. Raja hilang kuasanya. Bagai singa kehilangan kuku taring. Ular hilang bisanya. Lalu ia mengirimkan tulis kepada Sang Sri Maharaja Daha. Sang Jayakatwang tersohor. Isi surat termaktub bahwa kini saat yang baik. Tepat pada waktunya. Mulai bertempur. Merebut kekuasaan. Sudah pasti akan segera berhasil. Tidak akan sia-sia. Pangkur. Juga perihal aturan. Bagaimana cara-caranya jurid. Diperinci tak terluput. Ringkasnya cukup lengkap. Isi surat menguraikan yang perlu. Utusan yang membawanya. Tak perlu panjang ditulis. Terkisah waktu datangnya. Disampaikan kepada Raja Kediri. Sang Raja berkenan sungguh. Membaca isi surat, wajah cerah dibarengi sering senyum. Lama menanti masanya. Sekarang datang sendiri. Segera memanggil Raden Patia. Dengan Senapati, lalu berunding. Selesai lalu mengutus. Memanggil gulang-gulang. Disuruhnya menyiarkan sabda ratu. Berhimpun para komandan. Mengumpulkan prajurit, bertalu bunyi canangnya. Berdengungan bergaung seluruh negeri. Para penggawa berkumpul. Bala tentara siap. Senapati yang merintah dan mengatur. Tentara dibagi dua. Yang banyak dan yang sedikit. Berkata sang senapati. Hai kepala barisan yang sedikit. Dari utara menyerbu. Lebih dulu menyerang, menggalakkan sambil memancing si musuh, agar supaya disangka, jumlah yang menyerang kecil, sudah pasti musuh kita, akan mengejar kita ke arah utara. Dan oleh karena itu, bagi barisan kuat, awas-awas jangan kelihatan musuh. Sambil mendekati kota. Bersembunyi hati-hati. Juga kita harus awas. Sikap laku musuh kita teliti. Bila pergi ke utara. Mengejar lawan kita. Lekas-lekas kalian ke kota masuk. Istana serta isinya.
Rebut sehingga berhasil. Aragani dan Rijana. Tangkap saja dan bunuh sampai mati. Janganlah diberi ampun. Jangan diberi maaf. Nah, itulah perintah harus diturut. Inilah perintah raja. Selesai segera pergi. Bala tentara siaga. Telah siap dari Kediri pergi. Ke Singasari bertempur. Terpisah, terbagi dua. Berduyunan banyaknya beribu-ribu. Senang-senang bergembira. Dasar darah prajurit. Bak harimau kelaparan. Lama sudah mereka tak maju jurit. Tapi yang dari selatan, meskipun bergembira, tahan diri terpaksa tiada ribut. Berjalan tak banyak ucap, mengendap berhati-hati. Balik bagian utara. Ia itu bagian yang sedikit. Suaranya bergemuruh, bernyanyi dan bersorak. Telah tiba lalu cepat bikin ribut. Mengobrak-abrik pedusunan. Maju memasuki negeri. Orang dusun bertebaran. Berlarian ke dalam kota mengungsi. Laporan pada sang ratu. Saat itu sang raja sedang pesta bersuka mengumbar nafsu. Patihnya Ki Kebo Tengah bersukaan dalam puri. Ketika datang laporan, sang baginda diam tak ambil pusing. Laporan tidak diacuh. Setelah agak lama, datang orang mengusung orang yang terluka, yang menghadang kerusuhan. Tanda bagai barang bukti. Sang raja baru sadar, percaya akan benarnya laporan tadi. Baginda lalu mengutus menantu keduanya untuk tampil menghadang menyerang musuh. Tentara mana yang ada, sisanya yang sedang pergi. Sang mantu, Raden Wijaya, segera berangkat mengirimkan prajurit, memburu arah utara. Sedang dan Arda Raja diwajibkan di keraton harus menunggu. Sambil menyiapkan laskar, bertugas menjaga puri. Bagaimanakah sang raja? Dengan Patih Kebo Tengah sang Panji, patih kesayangan ratu, sedang bersuka-suka. Setelah selesai memerintah dua sang mantu, seperti hilang akal. Bersuka-suka kembali. Putranda Raden Wijaya, dengan semua bala para prajurit, mengamuk mengusir musuh. Tidak merasa cemas. Tak dihirau meski lebih banyak musuh. Bergiliran yang berperang. Mundur maju saling ganti. Dari daha laskar banyak, Singasari tunduk oleh senapati. Gagah perkasa bertempur. Puluhan lawan kalah, yang tertangkap olehnya di pihak musuh. Tapi lama-lama payah. Jumlah tentara sedikit, tambah-tambah dari daha. Semuanya merasa besar hati. Kawan banyaknya beratus. Dari selatan mendekat, dan Wijaya tentaranya lekas mundur. Akan meminta bantuan. Yang sedang menjaga puri. Tapi tidak terlaksana, sebab banyak tentara negeri sendiri, yang dari selatan muncul, masuk ke dalam kota. Tambah-tambah Arda Raja sudah takluk, bersama laskar ayahanda. Wijaya tinggal sendiri. Sang Prabu Kartanagara, dengan Patih Kebo Tengah Apanji. Setelah tertawan musuh, dan mabuk keduanya, kini tewas mereka telah terbunuh. Keduanya telah mangkat. Terkisah Wijaya kini sendirian tak berteman. Tentaranya hanya tinggal sedikit. Tetapi karena ampuh turunan kesatria, tak dihiraukan meski musuh lipat puluh. Banteng Ketaton layaknya, sikapnya tambah berani. Berkat sikap beraninya, telah berhasil membawa istri dari puri. Yang lain tidak keburu, terpaksa lari merat, disebabkan serentak didesak musuh. Tak dapat lama bertahan,
segera meninggalkan Puri. Pada saat tinggal tempat, tentaranya tinggal 600 lagi. Yang lain mati dan takluk pada lawan. Dan akhirnya dari jumlah 600, tinggal sisa 12. Selamat jadi pengiring. Di antara pengiringnya, yang selamat dan tetap setia hati, berempat patut ditutur. Putranya Wiraraja, Sora, Nambi, Rangga Lawe patuh tekun. Gajah Pagen yang keempat. Yang lain tak ada lagi. Yang perlu pula dicatat, yang bernama Ki Pedang dengan Dangdin. Yang 6 lagi tak tentu. 2 nama di atas, sama-sama setia hati dan patuh. Meskipun hidup sengsara, mengikuti putra-putri Magatru. Perang pecah tepatnya tahun 1000. Dengan 200 lebihnya 90. Tambah 2 tahun lagi, Daha merebut keraton. Terkisahkan Raden Wijaya manggung bersama kedua putri, serta pengiring yang tangguh. Tinggal 12 lagi. Dari kota telah lolos. Ke utara mereka berangkat laju. Susah payah tak dipikir. Khawatir terkejar musuh yang selalu membuntuti. Putra-putri yang diburu, yang dikejar naik gunung turun gunung. Melewati lembah, bukit, menyeruak pohon rimbun, mencari tempat sembunyi, agar lepas dari musuh. Untuk Raden yang biasa sudah baku. Tapi bagi Nyai Putri, yang tak pernah masuk rumpun, terpaksa silih berganti, diusung bergotong royong, sampai pada tempat sepi serta samun. Baik tempat bersembunyi, tak mudah dilihat musuh. Mereka lama berhenti, istirahat sambil ngobrol, dan berunding mereka apa yang patut. Putra Wira Adipati mengajak menyeberang laut, ke ayahanda mengungsi, mengharap dapat ditolong. Pertolongan semoga lekas berwujud. Pertama karena wakilnya Tumapel Ratu, pegawainya Sri Narpati, bijak serta cukup umur. Tapi hati Wijaya belum setuju. Ke Madura akan mengungsi. Kalau saja bisa menolong. Kalau tidak malah rugi. Pasti akan dapat malu. Ingat lagi tiada yang akan dituju. Untuk menitipkan diri. Menghindar kejaran musuh. Mengharap keselamatan diri. Jalan lain telah tertutup. Hati bulat menuju ke sana dulu. Terserah nasib di akhir. Ini itu belum tentu. Dan ada penentram hati. Putranya yang minta tolong. Yang bermaksud akan mencari pelindung. Banyak wait sudah pasti. Masa tak akan dikabul. Permohonan tak berhasil. Mereka berangkat maju. Sepanjang jalan makan bekal sambil lalu. Buah-buahan dan umbi. Dedaunan pucuk-pucuk. Masuk dusun tak berani. Khawatir bertemu musuh. Bila malam mencari gua yang samun. Tempat istirahat sepi. Siangnya berjalan terus. Lama-lama putra-putri dan pengiring makin repot. Makin lama perjalanan makin jauh. Tambah perut tak berisi. Dengan nasi tak bertemu. Apa yang dapat dicari? Patutlah banyak yang mogok. Kebetulan lewat di sebuah dusun. Semuanya bulat hati, akan memasuki kampung. Karena tak tahan lagi, nekat meskipun ditodong. Kampung itu bernama Desa Kedadu. Untung bagi yang prihatin, yang sedang dirundung bingung, dapat lindungan yang widi. Lurahnya sigap menolong. Selanjutnya setelah kepala kampung, tahu sang putra dan putri ada di bawah Kedadu. Mengungsi dari Singasari, patutnya perlu ditolong. Segeralah bertindak kepala kampung. Dengan sejumlah pengiring, memburu yang sedang bingung. Raden Putra dengan putri, dijemput lalu diboyong. Disilahkan supaya masuk ke dusun. Putra-putri dan pengiring, dihormat dipunjung-punjung. Dengan suka senang hati. Dengan ikhlas serta ridho. Tapi tak lama tinggal mukim di Kedadu.
Khawatir diketahui, ketahuan oleh musuh. Sehari semalam pasti. Lalu meneruskan lakon. Waktu pergi tambah teman dari kampung. Yang ikut jadi pengiring. Sejumlah penduduk dusun. Mengantar ke tepi pesisir. Memburu tempat perahu. Terkisahkan Raden di dalam perahu. Sudah dekat ke pesisir. Pulau Madura dituju. Perahu segera menepi. Mendarat orang yang lolos. Mula-mula akan ke Sumenep langsung. Keburu terhalang malam. Terpaksa waktu diundur. Berhenti tengah tegalan. Akan dilanjutkan besok. Kiai Sora pengiring setia patuh. Membela akan yang diiring. Berbaring di atas rumput. Jadi bantal putra-putri. Agar nyaman yang leleson. Rangga Lawe, Gajah Pagen subuh-subuh. Ke kota Sumenep pergi. Menghadap sambil memohon. Kepada sang wirawakil. Yang lain di Tegal menunggu. Agak siang mereka datang berduyun. Wakil Wira Adipati. Istrinya turut mengikut. Diiring para pengiring. Mereka datang menjemput. Tak terkira gembira Raden Ratnayu. Dari juga para pengiring. Diterima dengan haru. Sangat gembiranya hati. Bak dapat durian roboh. Mula-mula Wiraraja agak bingung. Perang dengan Singasari. Dia sendiri yang ngatur. Sekarang jadi begini. Mau menolong yang buron. Merasa sayang terhadap putra yang turut. Pada ikut bela pati. Pada putri dan sang sunu. Tiada tega di hati. Meski pikir mundur maju. Kinanti. Pribumi terima tamu. Dengan ramah serta manis. Suka riang kedatangan. Berkata terhadap putri. Dan pada Raden Wijaya. Berdua suami istri. Bersama-sama menyahut. Mengucap terima kasih. Dari penerimaannya. Terlukis gembira hati. Sama-sama bersalaman. Kemudian sama pergi. Menuju arah Kadatun. Diiring para pengiring. Tamu di dalam kereta. Disertai pribumi. Bersama-sama gembira. Muka cerah budi manis. Di tempat yang akan dituju. Sajian hidangan rapi. Putra-putri mandi segera. Berganti pakaian bersih. Tiada ada yang kurang. Penerimaan pribumi. Para pengiring tak luput. Dapat jatah masing-masing. Sepatutnya secukupnya. Dapat tempat untuk bermukim. Begitu putra-putrinya. Sungguh sama suka hati. Raden Putra dan Ratnayu. Sangat diterima baik. Dihormat dimuliakan. Diperhatikan sekali. Tempat tidur selengkapnya. Kamar mewah pribumi. Pribumi beserta tamu. Sepasang suami istri. Sama duduk bercengkrama. Tamu berkisah akan diri. Macam-macam pengalaman. Suka duka pribadi. Tribuana yang terharu. Menangis terbawa sedih. Air mata berlelehan. Digembirakan sang putri. Oleh istri Wiraraja. Jangan terus sedih hati. Raden Wijaya sang sunu. Tak beda dengan sang putri. Hati sedih serta resah. Hanya karena lelaki. Kuat tahan bendungannya. Tidak mudah turun tangis. Tapi meskipun dijunjung. Oleh sang Wait Dipati. Dihormat dimuliakan. Hati Raden dengan putri. Tetap saja sedih resah. Raden Putra lebih-lebih. Hingga bersumpah di kalbu. Selama hidup di lahir. Tak akan berhenti upaya. Tidak akan tentram pikir. Sebelum negeri warisan. Singasari jadi milik. Sudah beberapa minggu. Raden memapar isi hati.
pada Arya Wiraraja, memaparkan yang terpikir, menyatakan kehendaknya, yaitu merebut negeri. Wiraraja pun menyahut, bila itu yang terpikir, Pamanda sangat menunjang. Tapi harus hati-hati. Jangan ingin cepat dapat. Akhirnya kelak mubazir. Anak Nda pun sudah maklum. Dari hal perkara ini, tidak mudah terlaksana. Dibelinya dengan pati. Dicadangkan dengan nyawa. Anak Nda berserah diri pada Pamanda yang tahu, lebih paham dan mengerti. Anak Nda mohon bantuan, agar maksud ini hasil terlaksana yang diangan. Dan anak Nda akan berjanji, bila hal ini terkabul, negara akan dibagi dua. Separuh Nanda pribadi, separuh untuk Pamanda, sebagai pembalas kasih. Wiraraja pun menyahut, hal itu tak jadi pikir. Terserah kehendak putra. Asal laksana berhasil. Itulah harapan paman. Dan ada perkara lagi. Bila putranda setuju, tidak pun tak jadi pikir. Begini pendapat paman, putranda harus mengabdi. Inilah langkah pertama, pada Raja Singasari. Selama mengabdi ratu, harus kerja dengan yakin. Dekati para punggawa, teliti mana yang baik, dan mana pula yang jahat. Satu persatu selidik. Bila kelak sudah tentu, hasil tilikan teliti. Teman tergenggam semua. Rahaden minta pribadi. Tempat tinggal dipindahkan ke hutan di wilayah Trik. Hal perkara urus-urus. Mengurus ke Sri Narpati. Jangan menjadi pikiran. Asal Rahaden setuju. Itulah bagian paman. Ditambah hal lain-lain. Raden Wijaya menyahut. Tadi anak Nda pribadi. Menyerahkan pada paman. Tak akan menambah-nambahi. Terima. Paman ucapkan. Kata Wiraraja manis. Banyak wait lalu ngutus. Ke negara Singasari. Kepada Sang Jayakatwang. Maksudnya menyusun tulis. Melaporkan Dan Wijaya. Menyerah akan mengabdi. Isi surat rapi bagus. Menarik hati Narpati. Maklum Sang Wirapujangga. Juru karang ahli tulis. Mahir menggubah bahasa. Menggetarkan rasa hati. Ditambah hati Sang Ratu. Merasa berhutang budi. Besarnya tidak terhingga. Disertai hati yakin. Telah penuh kepercayaan. Wiraraja memang ahli. Akan Wijaya Sang Sunu. Tidak curiga sedikit. Yang ada hati gembira. Punya abdi yang terpilih. Suratnya langsung dibalas. Pintanya disetujui. Disambung ucapan syukur. Karena sudah berhasil menaklukkan Dan Wijaya. Baginda bersyukur lagi. Atas bantuan yang sudah ditutup panggilan resmi. Seterimanya surat ratu. Sang Sunu serta pengiring. Dengan istri tidak tinggal. Serta pengawal sekali. Pemberian Wiraraja. Laskar Madura terpilih. Memburu Kediri langsung. Tidak dikisahkan lagi. Singkatnya sudah menghamba. Raja sangat mengasihi. Karena kebijaksanannya. Terampil menata jurid. Sangat berkenan Sang Ratu. Maka sayang serta kasih. Tak ngira orang menyamar. Mendiding tekad yang budi bahasa dan tingkah. Dijaga berhati-hati. Hati Sang Ratu terbujuk. Rahasia teralingi. Terlindung dari sangkaan. Bila ketahuan pasti. Kecuali niat gagal. Terancam dibunuh mati. Yang menghamba bilang tahun. Siang malam tak berhenti. Meneliti sikap raja. Kalau-kalau ada ciri. Para punggawa tak lengah. Diawasi diselidik. Sudah yakin sikap ratu. Dan para punggawa abdi. Tiada yang diragukan. Sandiwara terus main. Rahaden mengirim surat. Ke Madura dengan resmi. Wiraraja yang dituju. Berkisah lakon mengabdi. Keadaan dan timbangan.
Sang Arya sudah mengerti, lalu mengirim utusan ke Sri Ratu Singasari, membawa surat tersusun, bahasa rekaan manis, memohon diberi tanah kosong di hutan Trik. Singkatnya utusan tiba, surat dibaca Narpati, sedang-sedangnya sang ratu, lekat ke Raden kekasih, hutang budi para Arya, ditambah terpetik hati, tergoyang daya bahasa, rekaan Arya Dipati, tanah kadar hutan gambling, tiada harga yang pasti, maklum hutan belantara, ada orang mengingini, sang raja sangat gembira, tambah pengeluasan negeri, karena pikiran itu, tak terpikir hal yang lain. Permintaan dikabulkan, malah terpikirkan lagi, ingin memberi ganjaran pada Wijaya kekasih. Lalu hutan gamblung itu dibuka dan disiangi, dibuat dibangun desa, dijadikan dusun pinggir, jadi tempat pemukiman, dan Wijaya dan pengiring yang membuka dan menggempur, khusus pengiring pribadi, dibawa dari Madura, pemberian wali negeri, dapat pula pertolongan dari penduduk yang asli. Terkisah suatu waktu, saat membuka hutan Trik, sang surya memancar panas. Di antara abdi-abdi, ada yang menemukan buah. Nama buah belum yakin. Bekerja keras begitu, dibarengi panas terik. Terasa haus dan lapar. Buah segera dipetik, yang hanya satu-satunya, dikupas dan dicicipi. Yang seorang tidak terus, karena rasanya pahit. Yang lain lalu mencoba, ingin pula mencicipi, tapi tiada yang tahan, tak kuat karena pahit. Akhirnya datang merubung, karena baru ditemui, buah maupun rasanya, orang ingin tahu pasti, oleh Raden Wijaya, rubungan diketahui. Dipanggil rombongan, rubung, berduyun beriring-iring. Mereka sama menghadap, beserta buah ajaib. Raden yang memeriksa, yang menghadap ditanya. Buah diterima langsung, dilihat dengan teliti. Raden pun tak tahu nama. Pohonnya pun tampak asing. Hanya satu pohon besar, tengah hutan bakal negeri. Bersabda Raden Sunu, "Hei, punggawa para abdi. Mustahil kalian alpa. Tidak seorang pun yakin. Nama buah ini apa? Tidak ada yang berani." Mereka tampaknya bingung. Kemudian datang lagi, yang jauh tempat kerjanya. Saling tanya masing-masing. Akhirnya ada seorang, tersenyum gembira hati. Usia setengah umur. Ternyata mengetahui. Telah banyak pengalaman. Nama buah tahu pasti. Lalu menghadap Den Putra, berkata bersembah takdim. Semoga Raden maklum, bila tak mengetahui, nama buah itu Majah. Raden bersuka hati. Terima kasih sabdanya. Kini telah terbuka hati. Nama buah memang betul. Malah ada yang menyaksikan. Nama itu dibenarkan. Yang tadinya lupa lagi, berpikir Raden Wijaya, karena tertarik hati. Patut untuk nama dusun, nama buah kayu tadi. Hanya satu kayu besar, buahnya rasanya pahit. Disusun supaya lancar, disambungkan Majapahit. Raden sambil tersenyum. Semua para abdi, beserta para punggawa, coba catat dalam hati. Kampung kita beri nama. Kita sebut Majapahit. Disebut seperti itu. Kayu yang kita temui, disebutnya pohon Majah. Buahnya rasanya pahit. Kita telah merasakan. Semua menjadi saksi. Sorak ramai bergemuruh. Sambutan bertubi-tubi. Tanda semua gembira. Mulai bekerja lagi. Masing-masing kerjaannya diatur dibagi-bagi. Tak perlu panjang ditutur.
Pekerjaan abdi-abdi. Banyak tangan yang memegang. Tidak ada yang berani. Bermain bermalas-malas. Tidak punya tanda bukti. Setelah siap membangun. Dan Wijaya pribadi. Lengkap serta pengiringnya. Tiada yang tinggal lagi. Pindah serentak bersama. Kini dusun telah berisi. Tak lama kampung tersebut, yang asalnya hutan sunyi, cepat ramai berkembangnya. Padat penuh dengan isi. Bagai ada pekasihnya. Datang dari tempat lain. Sudah tampak berpengaruh. Ciri akan jadi negeri. Tanda bakal kota besar. Pusat pemerintah negeri. Negara yang kaya raya. Cepat memberinya bukti. Majapahit makin maju. Kian lama tambah hari. Penduduk merasa puas. Terkuak rasa prihatin. Lepas sudah kesukaran. Yang menjadi beban hati. Kecemasan telah undur. Kesedihan sudah lari. Telah dekat pengharapan. Rasanya sampailah kini. Pengorbanan jiwa raga. Untuk ketentraman hati.